Halo teman-teman, yuk kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur C.O.H. Padmasaputra PL. Kali ini kita akan membaca hal tak adanya segala penghiburan. 1. Tidaklah sukar mengabaikan penghiburan manusia selama kita menikmati hiburan ilahi. Tetapi sungguhlah hal yang agung, bahkan sangat agung, bila kita kuat menderita kekosongan penghiburan baik ilahi maupun penghiburan manusia. Hal yang agung pula bila kita untuk memuliakan Tuhan mau menderita kekosongan hati dan dalam apapun juga tidak mencari diri sendiri dan tidak memandang pada jasa-jasa sendiri. Bukanlah sesuatu keistimewaan bila kita bergembira dan bertakwa karena rahmat Tuhan beserta kita. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan banyak orang. Sungguh nikmat jalan mereka yang didukung oleh rahmat Tuhan. Tidaklah mengherankan bila ia tidak merasakan beban, karena ia didukung Tuhan yang Maha Kuasa dan dipimpin oleh pemimpin yang tertinggi. 2. Dengan gembira kita menerima sesuatu penghiburan, dan bagi manusia adalah sukar untuk menyangkal diri sendiri. Martelar Kudus Santo Laurentius mengalahkan baik dunia maupun imamnya, karena ia menghinakan segala sesuatu yang kelihatan nikmat di dunia sini, dan demi cinta pada Yesus ia dengan sabar menerimanya. Bahwa juga Sixtus, imam besar Tuhan yang sangat dikasihinya, dipisahkan daripadanya. Karena cinta pada Tuhan pencipta segalanya, maka ia mengalahkan kasihnya terhadap makhluk, dan lebih daripada penghiburan manusia, ia memilih kenan Allah. Hendaklah kita juga belajar demi kasih kepada Allah, meninggalkan sahabat karib kita yang sangat kita kasihi. Dan hendaklah jangan terlalu merasa berat jika kita ditinggalkan sahabat kita. Bukankah kita tahu bahwa kita akhirnya masing-masing juga akan harus berpisah satu sama lain? 3. Banyak dan lama manusia harus mengadakan perjuangan batin sebelum ia sama sekali dapat mengalahkan diri sendiri dan mengarahkan kasih kita seluruhnya kepada Allah. Apabila manusia hanya bersandar atas diri sendiri, maka ia mudah akan jatuh pada penghiburan manusia. Tetapi barang siapa sungguh-sungguh cinta kepada Kristus dan dengan rajin meniru kebajikannya, niscaya ia tidak mempedulikan penghiburan manusia dan tidak akan mengejar perasaan nikmat sedemikian, bahkan ia akan mencari percobaan dan pekerjaan yang berat demi kasih akan Kristus. 4. Maka jika kita menerima penghiburan rohani dari Tuhan, hendaklah kita terima dengan bersyukur. Tetapi hendaklah kita ingat bahwa itu bukanlah jasa kita, melainkan sesuatu anugerah Allah. Hendaklah kita jangan sombong, janganlah kita terlalu bergembira dan terlalu membanggakan hal itu. Melainkan baiklah kita lebih rendah hati karena anugerah ini dan lebih berjaga-jaga serta hati-hati dalam segala pekerjaan kita. Sebab waktu penghiburan tadi akan lalu dan godaan akan muncullah pula. Jika penghiburan tadi diambilnya dari kita, hendaklah kita jangan segera putus asa, melainkan dengan sabar dan rendah hati
menunggu datangnya kenikmatan dari surga. Karena Tuhan adalah kuasa untuk memberikan kita penghiburan yang lebih besar daripada yang sudah lalu. Hal ini bukanlah perkara baru ataupun luar biasa bagi mereka yang sudah paham akan jejak Tuhan. Karena pada orang-orang kudus yang besar dan nabi-nabi zaman dahulu kala, keadaan berganti-ganti itu kerap kali mereka alami. 5. Oleh karena itu, pernah orang yang terpenuhi rahmat berkata, dalam keuntungan Sang yang berlimpah-limpah, dalam keuntungan saja yang berlimpah-limpah, dalam keuntungan saya yang berlimpah-limpah, saya telah berkata, aku tak akan goncang selama-lamanya. Tetapi waktu ia mengalami kekosongan rahmat Allah, ditambahkannya, engkau telah memalingkan wajahmu daripadaku dan aku menjadi takut karenanya. Dan sementara itu ia sama sekali tidak berputus asa. Melainkan dengan lebih giat ia berdoa kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan, aku akan berseru dan memohon kepada Allahku. Akhirnya ia memperoleh hasil doanya dan ia menyaksikan bahwa ia telah didengarnya dengan pernyataan, Tuhan telah mendengarkan doaku. Tuhan telah mendengarkan daku dan telah melimpahkan rahmat-Nya padaku. Tuhan telah menjadi penolong bagiku. Tetapi dalam hal apakah engkau telah mengubah ratapku menjadi kegembiraan? Demikianlah katanya, dan telah meliputi daku dengan kesukaan. Bila demikian halnya dengan orang-orang kudus yang besar, maka kita orang yang lemah dan papa dengan sendirinya tidak perlu putus asa. Bila kita kadang-kadang merasa bersemangat dan kadang-kadang pula merasa dingin. Sebab roh datang dan lalu menurut sukanya. Karena ia berkatalah Job yang suci itu, pagi-pagi engkau mengunjunginya dan tiba-tiba ia diberi pencobaan. 6. Maka apakah yang dapat kita harapkan selain Allah yang Maha Rahim? Atau dalam hal apakah kita dapat percaya selain pada rahmat surgawi? Sebab sekalipun banyak orang yang baik, banyak saudara yang takwa, sahabat-sahabat yang setia, kitab-kitab suci, karangan-karangan yang bagus, nyanyian-nyanyian yang merdu, itu semua sedikitlah berfaedah dan hanya sedikit memberi puas kepada hati kita, jika rahmat Tuhan meninggalkan kita dan jika kita dibiarkan berada dalam keadaan yang papa. Untuk itu tak adalah jalan pertolongan lain daripada kesabaran dan menyangkal diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. 7. Tak pernah aku menjumpai seseorang yang tak pernah kadang-kadang ditinggalkan oleh rahmat Allah atau tak merasa berkurangnya semangat sekalipun ia sangat dalam-dalam beragama dan takwa. Tiap orang tentu akan mengalami godaan sekalipun ia telah sangat maju dan memperoleh terang Allah. Sebab hanya merekalah patut menikmati wajah Tuhan yang telah dilatih dalam sesuatu pencobaan. Adanya pencobaan biasanya menandakan akan datangnya penghiburan, sebab kepada mereka yang mengalami pencobaan dan godaan telah dijanjikan penghiburan surgawi. Barang siapa menang, demikianlah sabda Tuhan, kepadanya akan kuberi santapan dari pohon kehidupan. 8. Tetapi penghiburan ilahi itu diberikannya agar supaya manusia lebih kuat menghadapi kemalangan, dan godaan pun akan menyusul
agar janganlah ia membanggakan diri atas hasilnya. Setan tidak tidur dan daging belumlah mati. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah mempersiapkan diri untuk berjuang, sebab kanan kiri kita berkeliaran musuh yang tidak mengenal istirahat.